Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan selalu hidayah. Matur nuwun sampun mengikuti channel Sekap Islam. Wah, spesialis napak tilas masjid. Wah, Masya Allah. Kali ini lur, kali ini tak ubeng-ubengke neng Ngayuk Jakarta. Masya Allah. Nah, iki di sini ada apa ya? Istilahnya perjalanan sejarah berdirinya Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Nah, tahu burung Ploso Kuning ini, makanya kita harus melaku sinambi gambleh. Sinambi ngobrol. Langsung baik. Ini sumber dari merahputih.com. Masya Allah, matur nuwun sangat nggih, merahputih.com. Langsung masjid-masjid Patok Negoro yang ada di bawah naungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan wujud kebijaksanaan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, termasuk Masjid Patok Negoro Ploso Kuning di Minomartani. Nah, ini Minomartani, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Ngangklik inggone lur. Masjid Patok Negoro dibangun pada 1724. Wah, tua oleh Kiai Mursodo. Kiai Mursodo merupakan anak dari saudara Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama nggih menika Kiai Nur Imam. Masya Allah, tahun samono siar Islam sudah wow, Masya Allah. Di internal keluarga, sebelum menetapkan diri memilih mendalami ilmu agama, Kiai Nur Imam sempat ditawari menjabat sebagai pucuk kerajaan. Akhirnya, ia memilih menetap di daerah Melangi untuk belajar agama. Kiai Nur Imam lantas memiliki anak yang bernama Kiai Mursodo. Nah, iki cikal bakal masjid iki bariki. Nama Ploso Kuning diambil dari nama pohon. Walah, jeneng pohon Ploso Kuning, yakni pohon ploso. Letaknya tidak jauh dari tempat didirikan masjid, hanya sekitar 300 meter. Pada saat itu, dedaunan di pohon tersebut banyak yang berwarna kuning. Walah. Dari sanalah kemudian nama masjid tersematkan Ploso Kuning. Rejaning zaman tak jenenge Masjid Ploso Kuning. Masya Allah. Masjid Patok Negoro tampak seperti bangunan klasik yang berdiri lengkap dengan desain yang menarik. Masya Allah, mantep tenan. Desainnya wah megah. Koyo wibowo nek cara wong Jawa. Fungsi Masjid Patok Negoro Ploso Kuning tak ubahnya masjid-masjid Patok Negoro lainnya. Selain tempat ibadah umat Islam, juga berfungsi untuk tempat pengadilan serta penyebaran agama Islam. Wah, iki pengadilan lur, zaman biyen kuwi sanksi perdata diadili nang nggon masjid. Nek saiki online. Wis sembuh wis, pokoke ngono kuwi lah.
Mbuh iki hukume mbiyen mbuh nganggo hukum Islam mbuh nganggo hukum suku ya walau bisawab. Sing jelas tempat masjid untuk pengadilan dan serta penyebaran agama Islam. Masya Allah, mantep. Tak lama setelah berdirinya masjid, kawasan sekitarnya menjadi tempat tinggal santri. Secara fisik tidak ada bangunan pondok pesantren, hanya saja memang dijadikan untuk tinggal para santri. Bahkan saat ini kawasan sekitar Ploso Kuning ada yang menyebut sebagai kampung pesantren. Rejaning zaman tak jenenge kampung pesantren. Elok. Masjid Ploso Kuning merupakan satu-satunya masjid patok negoro yang masih tampak utuh keaslian bangunannya sejak awal pendiriannya. Hanya ada beberapa elemen bangunan saja yang diganti Lur, yakni lantai plesteran dan atap. Wah, ini soalnya atap yang nganggo apa ya, coba dibaca. Pada tahun 1956, atap masjid diganti dari atap sirap menjadi genteng. Wah, jadi mbiyen ini atape sirap, Lur. Mbuh ki saka ketoke saka godhong-godhong apa ya wis ngono ki lah. Lalu pada tahun 1976, lantai plesteran direnovasi menjadi lantai tegel. Nah, tegel tahu enggak? Tegel gitu, wis sing rupane kuning apa gitu. Memang fisik bangunannya tampak klasik. Itu menunjukkan keutuhan fisik bangunan secara keseluruhan masih tetap terjaga hingga saat ini. Ngono kuwi kurang luwih. Masjid Patok Negoro Ploso Kuning atau Masjid Sultoni merupakan salah satu ikon sejarah milik Kesultanan Ngayuk Jogarta. Bukan hanya digunakan sebagai tempat peribadatan, Masjid Patok Negoro Ploso Kuning juga pernah digunakan sebagai basis pertahanan rakyat. Nggo gelut ki perang karo melawan penjajah. Walau bisawab. Meski terdapat perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan, namun ketika dibandingkan dengan Masjid Patok negara lain, Masjid Ploso Kuning masih memperlihatkan bentuk dan komponen masjid kuno sesuai dengan ciri-ciri masjid Kesultanan. Bangunan, komponen, dan tapak-tapak masjid ini masih terbilang tetap asli. Masya Allah. Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini dibangun tanah gedene 2.500 meter persegi dan bisa menampung jamaah hingga 5.000 orang. Wah. Di samping serambi masjid ada 2 belumbang kolam Lur, atau kolam ya. Ada 2 belumbang atau kolam yang menjadi ciri utama Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Kolam ini sendiri memiliki kedalaman mencapai 3 meter, di mana dulunya digunakan untuk cuci kaki dan berwudu. Jadi hati-hati neng kono ki nek 3 meter ra iso renang biur landu. Nah, ini biyen untuk wudu ini Lur. Masjid Patok Negoro Ploso Kuning memiliki atap berbentuk limasan bertumpang 2 tingkat. Selain itu, di kompleks masjid juga terdapat memiliki gapura berbentuk paduraksa. Paduraksa, apa itu tulisannya ngono gitu. Keberadaan Masjid Patok Negoro Ploso Kuning saat ini juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Benda Cagar Budaya. Nah, saat ini kawasan sekitar Masjid Patok Negoro Ploso Kuning berupa kawasan padat dengan beragam fungsi seperti pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan jasa dan pertanian. Masya Allah, komplit plit. Untuk nama Patok Negoro adalah penyebutan yang digunakan untuk penghulu pada Pengadilan Surambi, salah satu jabatan struktural di lingkungan Keraton Yogyakarta. Walah, ngono ke ceritane lho. Sekarang kita masuk ke ini lho. Lah ini biasa masjid zaman dulu adalah alarm terbesar di dunia, yaitu beduk dan kentongan. Beduk Masjid Ploso Kuning ini memiliki diameter sekitar 1 meter lah, 1 meter. Wah, ini kurang lebih ini rada bedah Lur, ada wulu-wulunya gitu soalnya. Jadi ini frekuensinya sekitar rendah, ini pasti rendah ini. Ditabuhno mak blur, jegler. Ini rendah ini Lur. Ini sekitar berapa ya? 50 Hz. Dan tingkat
kekerasan suara, kekuatan suaranya SPL sound pressure level. Masya Allah, dengan kentrongannya dong 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 dong, itu mampu mengeluarkan SPL sekitar 100 desibel. Wah, sehingga mampu mendatangkan manusia-manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di jam sholat. Jadi saat durunge adzan gebuk tong 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 bleng, wes ngono ki lah, kurang luwih ngono. Terus sound system yang digunakan ini saya nggak sempat nyuting. Ini saya denger itu sound system full ring lur. Ya bianter ngaget tenan, buer banter banget, meskipun clarity-nya kejelasannya itu kacau. Tapi ya ndak apa-apa, yang penting krungu bianter. Sebenarnya masjid itu ya memang harus intinya diperbaiki lah, karena misi kita adalah dakwah, misi kita adalah suara ya. Suara harus benar-benar clarity-nya jelas, makhrotnya jelas, hukum bacaannya jelas, sehingga orang yang mendengar akan nyaman dan tentram, seperti itu lur. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa nahi? Oh yo, horen, horennya ada 4 penjuru. Wah, mengarah ke 4 penjuru kalau nggak salah ini horennya. Ada tiang sendiri, ada menaranya sendiri ini. Wah ini bianter tenan, pokoknya bianter pol kabeh. Dan di belakang masjid itu ada sareane lur, sarean umum atau apa saya kurang tahu ya, karena kurang info saya. Mungkin itu ya lur ya, mungkin itu dulu napak tilas hari ini. Nanti kita lanjut ke masjid-masjid berikutnya, masjid-masjid yang menarik, entah masjid yang baru maupun yang kuno. Insya Allah nanti saya akan ulas tuntas, insya Allah. Dukung channel ini, jangan lupa subscribe pokok itu ya, dan like and komen yang bagus-bagus. Masya Allah. Gitu nggih. Bila ada salah mohon ingsun dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skype.